Di sini saya akan membahas Partikum 3. Dan di sini saya daftarnya menggunakan internal dan Britge. Pertama-tama kita login ke Mikrotik menggunakan MAC address. Langsung saja login. Lalu buat DHCP client untuk Ether 1. Nah, setelah sudah bound atau sudah mendapatkan IP, selanjutnya buat IP address pada Ether lain. Pada Ether 2 kita menggunakan 1.11/24. Langsung ngeplay. Berikan komen agar lebih mudah diingat. Dan selanjutnya buat IP address untuk Ether 3 untuk jaringan LAN. Nah, dan buat lagi untuk jaringan wireless pada Ethernet 4 menggunakan /26. Apply. Maaf, 25. Untuk komennya, klien hotspot. Dan setelah IP-nya sudah disetting semua, pindah ke firewall. Buat NAT agar semua klien mendapatkan internet. Out interface Ether 1 action must be read. Oke. Selanjutnya coba tes ping Google. Nah, sudah di play atau sudah tersambung. Dan untuk selanjutnya kita konfigurasi server yang menggunakan WordPress. Pertama-tama kita atur IP address-nya. Nah, address-nya di sini gateway-nya bisa dilihat 1.11. Dan untuk servernya menggunakan 1.2. Oke, tunggu proses restart konfigurasinya. Nah, gateway-nya sudah bisa di ping dan untuk Google-nya juga sudah bisa di ping. Selanjutnya kita buat DHCP server untuk untuk Ether 3 dan 4, yaitu jaringan LAN dan jaringan wireless. Nah, setelah membuat DHCP server untuk Ether 3, kita coba ke klien LAN, jaringan LAN, yaitu HP client 1. Nah, untuk pengaturan IP-nya pilih Optin. DNS-nya Optin. Oke, close. Setelah itu kita cek IP-nya. Nah, sudah benar dan netmask-nya juga benar. Default pun juga sudah
sama dengan IP di mikrotik. Kemudian kita coba melakukan ping. Nah, replay coba lagi ping Google. Nah, replay juga. Selanjutnya kita atur di mengatur IP address di client wireless. Dan settingannya menjadi opt-in semua ya. Nah, cek IP-nya dan juga sudah benar. Setelah itu kita download dulu WordPress-nya menggunakan wget wget.ps//id.wordpress org/ kemudian ini ketikkan versi WordPress yang ingin di-download. Di sini saya menggunakan versi 4.2.2 karena ini WordPress-nya support dengan PHP MyAdmin atau database yang nanti saya akan gunakan. Nah, ini proses downloadnya, tunggu hingga selesai. Nah, jika sudah terdownload, kemudian ekstrak file yang telah didownload tadi menggunakan tar min-zxvf, kemudian nama dari file yang ingin diekstrak. Nah, sudah mulai mengekstrak. Setelah ekstrak selesai, kemudian pindahkan file WordPress yang telah diekstrak ke var, kemudian di www. Di sini saya sudah pernah memindahkannya. Kemudian buka menggunakan cd var www atau buka direktori var www. Nah, kemudian pada WordPress buka foldernya menggunakan cd WordPress. Kemudian copy wp config sample.php. .php. Kemudian kopikan ke wp-config.php. Nah, setelah melakukan config, kita lihat, nah, pada wp-config atur filenya menggunakan nano wp-config.php. Pada define dbname isikan nama database yang akan digunakan pada PHP MyAdmin nanti. Kemudian untuk db user ini username untuk login PHP MyAdmin.
dan ini password usernya. Setelah itu simpan menggunakan Ctrl X, kemudian Y. Setelah mengatur wp-config, kemudian buka Apache 2. This available, kemudian default. Nah, pada for www masukkan nama folder yang telah dipindah tadi, yaitu WordPress. Pin semua ganti ke var www WordPress. Nah, setelah mengganti, kemudian buka folder situs available. Nah, pada folder file default yang telah diatur tadi, hidupkan menggunakan auto and set default atau enable site. Setelah mengatur WordPress-nya, coba buka menggunakan IP. Pertama-tama kita buka database di phpMyAdmin. Untuk username dan password yang telah dimasukkan di wp-config sebelumnya. Nah, kemudian tambahkan database, lalu buat nama database WordPress. Create. Setelah membuat database tersebut, selanjutnya coba buka IP-nya saja. Ketikkan IP-nya saja. Nah, setelah muncul tampilan ini, isikan saja judul situs terserah. Judul situs nantinya akan muncul pada halaman utama. Kita coba pikirkan nama yang bagus pada halaman utama. Nah, kemudian nama pengguna ini digunakan untuk login pada WordPress, dan kata sandinya juga nantinya akan digunakan untuk login ke WordPress. Untuk email terserah. Kemudian klik install WordPress. Nah, ini ingat-ingat nama penggunanya dan passwordnya, jangan sampai lupa karena nantinya akan digunakan untuk login WordPress.
Untuk nama pengguna yang dibuat sebelumnya, passwordnya pun sama. Langsung saja login. Nah, setelah muncul tampilan ini berarti sudah bisa mengedit dari situs yang telah dibuat. Nah, setelah membuat situs, selanjutnya kita coba mengatur bandwidth dari pada jaringan LAN dan pada jaringan wireless. Nah, pada jaringan hotspot kita gunakan pada Ether 4 atau jaringan wireless yang menggunakan wireless. Untuk DNS name ini nama situs yang akan digunakan untuk login. Kemudian untuk user profile, karena kliennya 100, kita bikin usernya bisa digunakan untuk 100 orang. Dan untuk speed upload downloadnya kita batasi menjadi 128 KB. Kemudian pindah ke tab user, kita buat user login. Untuk nama kita menggunakan siswa. Dan untuk profilnya juga siswa yang telah dibuat sebelumnya dengan kecepatan 128 KB. Setelah itu coba tes speed di pertama-tama kita login terlebih dahulu. Dan ini klien 2 adalah klien dari jaringan wireless. Nah, sudah login, kemudian kita tes speed. Speednya hanya 100, tidak melebihi 120 KB. Selanjutnya kita atur bandwidth pada jaringan LAN. Kita pilih Ether 3 atau jaringan LAN. Untuk target upload yaitu 256 KB dan target downloadnya pun sama. Setelah mengatur bandwidthnya, kita langsung saja tes pada klien 1 atau klien jaringan LAN. Nah, kita tes menggunakan fast.com. Bisa dilihat traffic dari kanan tadi. Dan selanjutnya kita akan membuat halaman atau jika membuat 3 halaman. Jadi jika kita ingin membagi halamannya seperti pada ini, kita buat halaman untuk gambar. Agar bisa mengupload gambar, kita membutuhkan chmod 777, kemudian direktori dari WordPress.
kemudian pilih gambar terserah. Nah, sudah terupload. Selanjutkan klik terbitkan. Kemudian kita coba buat tabel. Setelah membuat tulisan, gambar, selanjutnya kita buat sebuah tabel. Kita ketikkan. Nah, ini tampilannya kayak skip penulisannya karena terlalu lama. Nah, setelah sudah, kita terbitkan. Kemudian kita cek pada situsnya. Kita lihat menu-menunya. Nah, ada tabel. Kita buka tabel. Nah, kita dipindahkan ke hanya halaman tabel. Kemudian kita coba pada pemandangan. Pemandangan ini berisi sebuah gambar dan kita coba pindah ke halo, yaitu tulisan saja. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.